Dia keluar. Nah, di sini bisa kita lihat. Wah, luar biasa. Sekarang saya mau coba dulu nih. Hmm, Halo sahabat Rich semuanya, apa kabar? Kali ini ada yang beda nih di Rich Kitchen. Biasanya kita ditemenin sama chef cantik yang selalu bagi resep kan ya. Tapi kali ini berbeda. Ditemenin sama saya, Chef Gori, yang akan membagi resep juga kepada kalian semuanya. Karena kali ini kita dekat-dekat mau Imlek nih ya, kita mungkin enaknya kita share resep-resep untuk mengisi Hari Raya Imlek bersama keluarga nanti ya. Jadi kita mau bikin suatu kombinasi ya, jadi kayak biasanya makan asin kita bikin ke manis ya, mungkin itu namanya kayak cookie dough egg rolls. So, langsung aja kita coba bikin resepnya ya. Pertama, kita campurkan semua bahan-bahan kering dalam tepung terigu. Vanilla powder, baking powder, dan juga garam. Lalu kita aduk rata menggunakan whisk. Setelah semua tercampur rata, kita bisa sisihkan. Lalu berikutnya kita akan campurkan bahan-bahan lainnya. Siapkan mangkok kosong. Kita masukkan butter yang sudah di suhu ruangan ya. Kita pakai butter suhu ruangan. 2 macam gula, tadi ada gula pasir, brown sugar, dan ini kita aduk menggunakan mixer. Dengan kecepatan pelan dulu. Setelah kecampur rata, kita bisa naikkan speed atau kecepatannya medium. Pastikan semua gula, butter, gulanya kan 2 macam, keduanya kecampur rata, tidak ada gumpalan-gumpalan di antara mereka. Matikan, lalu kita pecahkan 1 butir telur. Lalu kita kocok kembali sehingga menjadi tekstur yang creamy. Oke, lalu tidak lupa kita tambahkan rich double cream sebanyak 20 gram. Fungsinya rich double cream untuk menambahkan rasa creamy di cookies kita dan juga memberikan sedikit tekstur lembut. Kita kocok kembali. Setelah itu semua sudah tercampur rata, kita bisa masukkan campuran tepung terigu menjadi 3 tahap. Tahap pertama kita bagi 3 ya. Lalu kita aduk perlahan dengan kecepatan rendah. Berikutnya kita tambahkan lagi terigunya, tapi saya mau geser dulu. Nah, kita tuangkan yang bagian keduanya. Kita kocok kembali sehingga menjadi tekstur yang cukup padat. Tambahkan bagian yang ketiganya. Dan kita aduk kembali. Nah, di sini kalau bikin cookies makin banyak tepung masuk, dia semakin menjadi adonan yang padat. Itu bagus. Supaya cookies kita gampang dibentuk. Jadi adonan kita. Kita bersihkan yang ada tertinggal di mixernya. Setelah bersih dari attachment mixer,
kita jangan lupa untuk pinggiran mangkok lagi kita aduk. Takutnya ada sisa gula, sisa mentega ya. Kita aduk perlahan. Nah, saya mau ngasih informasi juga nih untuk sahabat Rich semuanya. Ini adonan yang baik itu ya untuk bikin cookies modelnya seperti ini nih. Ketika kita pegang dia padat, tapi dia masih agak sedikit lebih lembut. Tujuannya apa? Agar bisa dibentuk, mau bikin bulat boleh, mau dibikin shape-nya macam-macam juga boleh, atau mau diisikan ke dalam kulit lumpia seperti juga boleh. Gitu. Jadi asalkan dia sudah bisa dibentuk, itu sudah cukup baik untuk bikin cookiesnya. Mau bikin bulat sih paling aman ya. Tapi kali kita mau bikin kreasi lagi. Oke. Nah, sekarang kita bisa gulungkan ke dalam kulit lumpianya. Ini kita adalah pakai kulit lumpia yang frozen. Jadi kalau misalnya mau pakai, dia itu semua menempel. Kita harus pisahkan dulu pertama. Oke, dipisahkan dan perhatikan jangan pernah simpan di tempat yang terbuka ya. Karena akan mempengaruhinya menjadi lebih kering dan sangat susah untuk dibentuk ketika kita bikin. Sekarang kita mau isikan adonan cookies ke sini dan ditambahkan coklat. Bagaimana caranya? Gampang sekali, oke? Kita bentuk menjadi diamond ya posisinya. Lalu kita oleskan air di pinggirannya untuk nanti berguna sebagai lem. Nah, oke. Jadi biar dia udah juga membantu biar nggak cepat kering karena kita kan proses kerja lama nih ya. Kita ambil adonan cookie kita ya. Lalu kita letakkan di bagian tengah. Jadi kalau secara metode ini adalah metode pembuatan lumpia. Cuman kita ganti dengan menggunakan adonan cookies. Berikutnya kita siapkan di sini ada dark chocolate compound yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini dan kita letakkan di bagian tengah cookie dough kita. Supaya apa? Supaya ketika digulung nanti dia akan tetap di tengah dan ketika dimasak nanti dia tidak akan cepat keluar kemana-mana. Oke? Seperti itu. Nah, tadi sudah kita kasih air, lalu kita akan coba gulung gimana caranya. Pertama lipat bagian bawah ke atas. Seperti ini, ya. Gunanya untuk membentuk. Tuh, kita bentuk dulu dia biar tetap bulat ya. Lalu kita lihat sudah mulai seperti ini. Lalu kita lipat dan kita padatkan. Bagian kanan dan kiri kita lipat juga. Oke. Lipat bagian kirinya. Pengen ide lain boleh nggak pakai coklat silakan, boleh pakai kismis, boleh pakai oats juga bisa ya. Lalu kita gulung. Nah, cara menggulungnya kita harus menekan agar supaya dia tetap padat di dalam dan berbentuknya bulat. Seperti ini. Dan pastikan adonan kulitnya melekat ya. Jadi tidak gampang kebuka ketika kita masak. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang kalau kita lihat-lihat kan banyak sekali ya metode pembuatan cookies bisa dipanggang. Tapi kali kita mau bikin namanya pan frying atau pan sear menggunakan sedikit minyak dengan pan yang tipis. Oke. Di sini kompornya disiapkan pakai pan yang tipis, minyaknya jangan terlalu banyak jadi bisa dipakai ya kayak ditumis tapi bukan ya. Pan frying lah namanya ya atau pan sear. Nah, sekarang minyaknya sudah mulai panas. Kalau sudah mulai panas kita bisa masak ya dengan metode pan fry tadi, tapi dengan syarat bagian sambungan itu di bawah. Oke? Jadi misalnya kalau kita bagian sambungan di bawah nih, bagian ini di bawah supaya nanti ketika kita panaskan dia tidak kebuka gitu ya. Nah, ini kita kecilkan sedikit apinya. Nah, ini kita masak sebentar saja karena kita akan hanya memberikan warna kepada kulitnya ya. Kira-kira seperti ini, warnanya sudah mulai berubah kan ya. Sudah mulai agak sedikit kecoklatan. Kita cek semua sisi-sisinya, pastikan berubah warna semua nih menjadi lebih coklat ya. Nah, seperti ini mungkin bagian samping belum, kita bisa angkat berdiri seperti ini untuk mematangkan bagian samping. Ini juga sama. Pastikan semua sisi matang sempurna warnanya. Lalu kita ambil di sini, hati-hati ya. Nah, kita taruh di sini di dalam saringan. Pastikan di dalam keadaan berdiri untuk minyak yang ada di dalam ini turun semua nanti nih, gitu ya. Sekarang kita tiriskan dan kita lanjutkan dengan yang lainnya.
Nah, sudah matang, kita tiriskan ya. Sekarang kita mau coba taruh untuk plating dulu. Di piringnya kita pakai yang warnanya kontras. Oke. Kita susun dulu di sini. Nah, setelah ini kita mau lihat nih nanti gimana dalamnya ya. Bagaimana bentuknya. Taruh di sini juga. Kita mau coba lihat coklatnya yang melting ya. Kita potong. Dia keluar. Nah, di sini bisa kita lihat. Coklatnya meleleh ya. Cookiesnya emang termasuk ke dalam cookies yang soft dough ya. Jadi kita dimakan tuh dia masih empuk, tapi kita cover dia dengan menggunakan kulit lumpia tadi yang membantu nggak semuanya lembut, tapi ada crunchy-nya juga di sini. Pas dimakan tuh semua rasa jadi satu ya. Ada asin, gurih, ada buttery flavor, ada juga coklatnya, dan pasti ada rasa krim dari double cream yang luar biasa. Sekarang saya mau coba dulu nih. Cookiesnya berasa coklat banget, crunchy-nya semua ada rasanya, buttery-nya dan creamy-nya. Udah, setelah ini kita mau plating ya. Ini kita kasih dulu biar menarik. Di atasnya kita bisa tambahkan icing sugar ya. Kita mau, oke, kita taburkan di atasnya. Nah, jadi juga bisa disajikan misalnya nanti sahabat Rich punya caramel cream, coklat coklat topping juga boleh taruh di atas ini, juga bisa sajikan. Nah, sekarang kita pasang dulu. Oke. Nah, ini dia udah jadi cookie dough egg roll. So, kita sudah bikin tadi di sini resep cookie dough egg roll yang super simple, nggak perlu repot, cuma tinggal gulung-gulung. Jadi ya, seperti itu ya, dengan menggunakan Rich Double Cream. Jadi, kamu harus segera beli Rich Double Cream dimanapun itu belinya. Bisa beli di toko-toko bahan kue, beli di swalayan juga ada sekarang ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu ide inovasi bisnis kamu. Apalagi misalnya kita mau Imlek nih, buat ide jualan pas Imlek dimasukin kecil-kecil ke dalam cookie toples juga boleh ya. Oke, sahabat Rich, jangan lupa nih ya, mari bergabung kita di grup Rich Komunitas Indonesia. Di situ banyak sekali informasi yang saya dapatkan, mulai dari request menu, bisa juga resep-resep juga bisa, kompetisi berhadiah dan macam-macam promosi lainnya. Yuk bergabung, sahabat Rich. Nantikan resep lainnya di Rich Kitchen. Bye-bye! Thank you.